Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Kurang semangat. Shalom. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita percaya kalau saat ini Tuhan tidak melihat sebagaimana gedung kita, tempat kita, tapi kita mau klaim dari firman Tuhan bahwa di mana 2-3 orang duduk berkumpul dan menyebut nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Haleluya Yesus. Sebab kehadiran Tuhan itu yang kami butuhkan. Di mana Engkau hadir, di situ ada kemenangan. Haleluya Yesus. Di mana Engkau hadir, di situ ada kuasa yang tak terbatas. Dan satu hal yang kami percaya Tuhan, hari ini di tempat ini Engkau hadir, Engkau ada di tempat ini, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Haleluya Yesus. Katakan kemuliaan pada saudara kami, puji Tuhan bagi
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin kau hadir
Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau hadir di tempat ini. Pagi hari ini Tuhan, Engkau tidak saja hadir di gedung yang indah dan megah. Engkau tidak saja hadir di ribuan orang, tapi kami mau klaim janji firman Tuhan bahwa di mana 2-3 orang duduk berkumpul menyebut namamu, di situ Engkau hadir. Kami percaya bahwa saat ini kami sudah lebih dari 2-3 orang, dan kami imani bahwa Engkau hadir di sini, Engkau nyata di sini. Dalam nama Yesus kemenangan terjadi di sini. Pagi hari ini kami percaya lewat kuasa pujian, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah berbeban berat dilepaskan oleh kuasa puji-pujian. Karena ketika kami naikkan puji-pujian bagi Allah, Allah hadir, Allah hadir, Allah hadir dan bertakhta di atas setiap puji-pujian orang yang percaya. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi hari ini kegirangan dari surga memenuhi tempat ini. Suasana surga turun di tempat ini. Sukacita dari surga mengalir memenuhi di tempat ini. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau berglori bagi Engkau. Kami mau melompat menari bagi Engkau. Kami mau bersorak-sorak bagi Engkau. Kami mau bertepuk tangan eluk-elukan Allah dengan bersorak-sorak. Kami mau bersukacita di dalam Engkau, karena Engkaulah sumber sukacita kami. Kami tidak izinkan ada kuasa-kuasa yang lain datang mengganggu akan jalannya ibadah kami pada pagi hari ini. Tapi biarlah kerajaan Allah datang di tempat ini sama seperti di surga. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap bersorak-sorak. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan membuka ibadah kami pada pagi hari. Semua yang sudah siap memuji Tuhan, katakan sama-sama, amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan saudaraku? Siap memuji Tuhan saudaraku? Amin. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Selalu baru rahmat-Mu bagi kami. Amin Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu. Anak muda mana tepuk tangannya? Haleluya. Biarlah pagi hari ini selalu berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
semangat memuji Tuhan? Haleluya. Kita ganti pujian lagi yang berkata, jangan lelah. Haleluya. Mana tepuk tangannya saudara? Kita harus semangat dalam memuji Tuhan. Karena dalam pujian, setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan Yesus, ada kuasa dalam setiap pujian kita. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berkekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Sekali lagi, jangan lelah bekerja di hadapan Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Baik, selamat hidup kembali. Di sini saya akan membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa cinta kasih Tuhan. Saya persilakan langsung saja. Baik, kalau tidak ada, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari anak-anak sekolah minggu.
berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapa surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, pagi hari ini hamba menyerahkan pemuda dan anak Gereja Betel Indonesia Mawar Saron Lando ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan berkati hidup mereka, pendidikan mereka mulai dari bangku TK, SD, SMP, bahkan perguruan tinggi. Tuhan berkati. Aku mau perkatakan dengan iman bahwa hari depan yang penuh harapan, masa depan yang gemilang, nasib yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi pemuda dan anak pada hari-hari yang mendatang. Tuhan angkat mereka bukan mencari ekor tapi mencari kepala. Mereka bukan turun tapi semakin naik dan naik. Tuhan ajar mereka untuk selalu mengasihi Tuhan, setia mengasihi Tuhan dalam masa muda mereka. Mereka mau mempersembahkan masa muda mereka hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan anak muda, pemuda dan anak muda dalam tangan Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih kemudian hadirin sudah mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin masih ada lagi kesaksian Bapak Ibu Saudara. Baik, kalau tidak ada, masih semangat memuji Tuhan saudaraku? Amin. Masih semangat memuji Tuhan saudaraku? Amin. Amin. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gajah Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi. Anak muda tidak ada yang antusias memuji Tuhan, tidak ada yang tepuk tangan, semua duduk hanya tenganga saja. Dari rumah ada siap hati kok tidak Anak muda dari rumah ada siap hati kok tidak Anak muda, kita datang ke gereja tuh kita harus sungguh-sungguh siapkan hati kita. Kalau kita tidak siapkan hati kita, maka kita datang gereja itu seperti begitu. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri
Tuhan, tiba saja kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita masih tetap berdiri untuk menjaga hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Baik, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, semuanya tertuju kepada Tuhan, agar firman Tuhan yang akan disampaikan bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi kita akan puji diri dari Allah. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Katakan tiada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Oh, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Yesus, kami terus percaya kepada Engkau, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Siang hari ini Tuhan, kami umat-Mu sudah memuji dan menyembah Engkau. Dan kami percaya bahwa setiap pujian dan penyembahan kami di pagi hari ini boleh merupakan satu duka, satu persembahan yang harum di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Sekarang sudah tiba saatnya kami akan mendengar sabda kebenaran firman. Berbicaralah buat kami ya Allah, karena kami umat-Mu sudah siap untuk mendengar firman. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu yang berdosa ini di balik salib. Biarlah kuasa-Mu yang menyatakan pada siang hari. Karuniakan kuasa perkataan yang luar biasa, sehingga pada pagi hari ini kami semua diberkati lewat firman.
Terima kasih Bapa, semua kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami usir, kami tolak, kami tungking keluar dalam ruangan ini, bahkan hati-hati kami. Bebaskan roh kami Tuhan, untuk mendengar sabda kebenaran. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Semua yang sudah siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Ya Tuhan, silakan duduk kembali. Ada sukacita? Ada sukacita? Haleluya, amin, puji Tuhan. Ya, walaupun kita hanya seberapa orang, tetapi pujian dan penyembahan pagi hari ini dapat menggugah hati Tuhan, dan para malaikat di surga ikut bersorak-sorak dengan kita pada pagi hari ini. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Sukacita yang luar biasa, sukacita yang kita rasakan saat ini dunia tidak dapat berikan. Amin. Sukacita yang kita rasakan saat ini itu adalah datang dari surga, sukacita dari surga yang telah tercurah bagi kita semua pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Semua sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-21. Injil Matius pasal yang ke-21. Ayat yang ke-17 sampai dengan kalau sudah dapat katakan semua amin ya. Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Sudah temukan? Katakan amin. Ya. Kita akan baca secara bersaut-saut. Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan baca ayat yang pertama dan kita bersaut-saut sampai selesai. Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17, begini bunyi firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyakit. Maka datanglah orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernah tak kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Ayat yang ke-17 sama-sama 3, 2, 1. Lalu ia memanggil mereka pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di sana. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan memberikan tema khotbah yaitu reformator sejati. Tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah reformator sejati. Kemarin tanggal 31 Oktober ya adalah
tanggal yang sangat penting bagi agama Kristen Protestan. Kenapa tanggal ini sangat penting bagi agama Kristen Protestan? Karena tanggal ini adalah tanggal ulang tahunnya Martin Luther sejak dimulai reformasi oleh Martin Luther. Semua orang Kristen di seluruh dunia merayakan hari ulang tahunnya Martin Luther pada tanggal berapa kemarin? Tanggal 31 Oktober. Ya, seluruh dunia orang merayakan, orang Kristen Protestan merayakan hari ulang tahunnya Martin Luther. Ya. Martin Luther ini melakukan kritik dan protes terhadap gereja waktu itu, dan kelompoknya Martin Luther ini diberi nama Protestan. Kelompok Martin Luther ini diberi nama apa? Diberi nama Protestan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kelompok dari Martin Luther ini diberi nama Protestan. Namun dengar baik-baik. Namun sesungguhnya semangat reformasi ini bukan baru muncul pada zaman Martin Luther. Karena jauh sebelum Luther hidup, dengar baik-baik, sudah pernah ada seorang reformator yang sangat luar biasa, sangat hebat, seorang reformator yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, tidak dibandingi oleh siapapun juga. Reformator itu sangat unggul, saudara. Dan kita melihat siapakah reformator itu. Reformator yang hebat itu, reformator yang luar biasa itu, reformator yang dahsyat itu, reformator yang sangat ulung itu. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus Kristus namanya. Dia adalah reformator yang sangat luar biasa. Yesus adalah reformator yang sangat ulung, yang pernah menggoncang kebudayaan Yahudi. Amin, saudara. Reformator itu adalah Yesus Kristus. Tidak ada yang sama seperti Yesus. Amin. Tidak ada yang sama seperti Yesus. Kita melihat dalam pembacaan bahwa ia mengadakan banyak pembaharuan. Ia banyak mengadakan perombakan serta protes, baik dengan kata-katanya yang sangat kejam maupun dengan tindakannya yang tegas. Amin, saudara. Reformator yang ulung, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang sebanding dengan Yesus. Amin, saudara. Yesus Kristus adalah satu-satunya reformator yang dahsyat, yang luar biasa, yang dapat mengguncang dunia ini. Tidak ada yang sama seperti dia. Haleluya, saudara. Dia sangat tegas, dia sangat keras, dan dia merombak segala sesuatu yang salah menjadi baik. Amin, saudara. Haleluya, saudara. Tuhan Yesus pernah mengatakan, celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang dalamnya penuh tulang belulang. Yesus dengan tegas mengatakan pada orang-orang Farisi seperti itu. Yesus dengan tegas dia mengatakan seperti itu, saudara. Jadi kalau kita melihat bahwa gaya hidupnya Yesus ini sangat bertentangan dengan kebudayaan waktu itu, sangat bertentangan. Gaya hidup Yesus sangat bertentangan dengan kebudayaan saat itu. Ia tegas dan tanpa kompromi. Dia memberikan kata-kata yang tegas kepada siapa? Kepada orang-orang Farisi, tanpa berkompromi.
Sahabat-sahabatnya Yesus, saudara tahu siapa sahabat-sahabatnya Yesus? Sahabat-sahabatnya adalah insan-insan terbuang. Sahabat-sahabat Yesus adalah insan-insan terbuang, pelacur-pelacur. Dengar baik. Penderita kusta, pengemis, dan sampah masyarakat lainnya. Yesus bergaul dengan orang-orang seperti itu. Karena semua tindakan dan gaya hidup yang radikal ini, dengan baik saudara, maka kebudayaan Yahudi yang hidup selama berabad-abad mulai terancam. Amin. Mulai terancam dengan sang reformator itu. Mulai terancam. Sang reformator itu adalah Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi saya katakan bahwa sang reformator itu adalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya, dengar baik, orang Yahudi tidak terima. Orang Yahudi tidak terima, sehingga orang Yahudi membunuh Yesus. Orang Yahudi membunuh Yesus. Ada seorang teolog modern bernama Richard. Dia berkata, mengapa orang Yahudi membunuh Yesus? Mengapa orang-orang Yahudi tega membunuh Yesus? Mengapa, saudara? Jawabannya adalah karena orang Yahudi diperhadapkan pada pilihan yang sulit. Orang Yahudi diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Jika mereka ingin Yesus hidup, maka kebudayaan Yahudi harus mati. Dan jika mereka ingin kebudayaan Yahudi tetap hidup, maka mereka harus rela Yesus mati. Yesus harus dibunuh, saudara. Yesus harus dibunuh mati. Itu pilihan mereka. Dan akhirnya mereka memilih kematian Yesus. Mereka memilih kematian Yesus. Yesus harus dibunuh mati. Supaya mereka bebas dari setiap kebudayaan-kebudayaan mereka yang tidak Alkitab pilih. Mereka rela Yesus harus mati. Jemaat Tuhan sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mereka harus memilih. Orang Yahudi harus memilih. Yesus harus dibunuh. Dan akhirnya mereka memilih kematian Yesus. Mereka memilih kematian Yesus. Jadi Protestan ini seharus menjadi ciri khas dan semangat kita semua, yakni apa? Suka protes. Menjadi semangat bagi kita yang beragama Kristen Protestan harus memiliki sifat yang suka protes. Ketika tidak ada kebenaran harus berani. Jangan kita merayakan hari Martin Luther 31 Oktober. Wah, semangat kita ibadah pantai dan lain sebagainya. Tapi ketika kita melihat orang melakukan kejahatan, kita tidak mau protes. Berarti kita bukan agama Kristen Protestan. Jadi kita merayakan hari Martin Luther itu bukan merayakan biasa-biasa saja. Jadi orang Kristen Protestan harus bisa protes. Seperti pemimpin pujian tadi, tidak tanggung-tanggung, dia tegur langsung kepada pemuda-pemudi yang tidak semangat dalam memuji Tuhan. WL marah. Itu namanya orang Kristen Protestan yang harus suka protes ketika tidak ada kebenaran. Jangan kita hura-hura mengadakan hari ulang tahun Martin Luther sana sini begitu ramai. Tapi ketika kita melihat orang hidup dalam tidak kebenaran,
kita menjauhkan diri, kita anggap mereka itu sudah pecat, mereka itu tidak bagus. Saya ini kan punya titel, saya ini punya kedudukan, saya ini kan pejabat, saya ini kan majelis, penatua, pendeta, hamba Tuhan. Malah saya mau bergaul dengan orang berdosa, mana mungkin? Yesus tidak seperti itu. Justru Yesus punya sahabat itu adalah orang-orang terbuang, orang-orang yang dianggap adalah sampah masyarakat, orang-orang pelacur dan lain sebagainya. Itu adalah sahabat-sahabat Yesus. Jadi sebagai orang-orang percaya, jangan kita sombong, kita angkuh. Kita melihat orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, kita tidak mau dekat dengan mereka. Aduh, saya ini kan pendeta besar, saya ini kan majelis besar, apalagi sudah pakai baju yang penuh kesucian. Lihat orang berdosa, lirik. Padahal itu yang Tuhan saya. Kita harus mengasihi orang berdosa dan kita harus protes ketika orang hidup tidak ada kebenaran. Kita harus menjadi Protestan. Kita orang-orang Kristen Protestan harus bisa menjadi orang-orang yang bisa protes ketika tidak ada kebenaran. Jangan asal-asalkan kita merayakan hari Martin Luther. Ada yang gereja pagi, ada yang gereja sore, ada yang ibadah padam, ya. Semua itu bagus, amin. Tidak ada yang salahnya. Tetapi kadangkala kita sebagai orang Kristen Protestan, kita takut menegur orang ketika orang melakukan dosa. Tuhan bilang, engkau bertobat, engkau pulang dan tidak boleh berbuat dosa. Itu artinya bahwa Yesus mengasihi orang berdosa. Kadang-kala kita lalai. Kita takut menegur. Saya mau tegur dia tapi jangan sampai dia tersinggung. Kau bukan orang Kristen Protestan, jangan kau rayakan hari Martin Luther. Kalau kau takut menegur orang ketika orang itu melakukan dosa, apakah engkau tega membiarkan dia mati dalam dosa dan masuk dalam api neraka? Kita harus bertanggung jawab atas keselamatan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Jadi sebagai orang Kristen Protestan, kita harus bisa protes ketika orang-orang melakukan dosa. Nah, di mana tempat kita berada, di kantor, di sekolah, ya, anak-anak muda yang sudah mengerti firman, jangan mereka duduk minum mabuk, engkau juga ditawar, ayo James, 1 gelas atau setengah gelas. Dia juga bukan pergi dan jangan. Kita punya tubuh ini adalah bait Allah. Isa mau tegur bilang begitu tapi saya takut. Jangan sampai dia bangun kok pukul. Harus bisa jadi orang yang suka protes ketika tidak ada kebenaran. Setiap tahun orang Kristen Protestan merayakan hari ulang tahun Martin Luther. Bagus sekali. Tetapi kita juga harus menjadi orang-orang Protestan yang bisa protes ketika tidak ada kebenaran. Amin saudara? Amin saudara? Sekali lagi saya mau katakan, jadi Protestan ini seharusnya menjadi ciri khas dan semangat kita semua, yakni suka protes terhadap ketidakbenaran. Amin? Ketika engkau melihat tidak benar, ketidakbenaran terjadi, engkau sebagai anak Tuhan, engkau sebagai orang-orang Kristen Protestan, engkau harus bisa protes. Jangan engkau diam-diam, jangan engkau takut. Dengar baik, kalau Anda melihat ketidakbenaran, maka Anda harus bisa memprotesnya. Harus bisa. Sebagai orang Kristen Protestan harus bisa protes. Ketika engkau melihat orang-orang hidup di dalam dosa, harus protes. Dan engkau harus bisa merangkul orang-orang yang berdosa itu seperti Tuhan Yesus.
Manusia-manusia yang dianggap sampah masyarakat, itulah yang Tuhan bergaul. Amin saudara. Kadang-kala kita menghina orang, dia tuh pelacur, dia tuh orang berzina, dia tuh mantan narapidana, jauhkan diri dari dia. Tidak saudara, orang-orang seperti itu yang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan memberikan penghiburan, sukacita kepada mereka, dan mereka pun ikut Tuhan. Sebagai orang Kristen Protestan, jangan main-main. Jangan KTP-mu itu KTP Kristen, agama Kristen Protestan, tapi engkau tidak bisa protes. Untuk apa engkau jadi orang Kristen Protestan? Amin saudara. Untuk apa engkau jadi orang Kristen Protestan? Protestan itu adalah perjuangan yang sangat besar. Jadi engkau tidak main-main jadi orang Kristen Protestan. Setiap tahun kita merayakan, tetapi tidak pernah kita melihat orang-orang yang berdosa. Kita merangkul mereka seperti Yesus tadi. Rangkul orang-orang pelacur, orang-orang yang dianggap tidak bagus, orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Itulah yang Yesus rangkul. Yesus protes ketika tidak ada kebenaran. Yesus sangat tegas. Kita lihat dalam pembacaan tadi apa yang terjadi. Meja, kursi semua dibalikkan oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Orang-orang yang berjual beli dalam rumah Abah Allah itu diusir, dicambuk. Jangan jadikan bait Allah menjadi sarang penyakit. Yesus tegas. Yesus tidak tanggung-tanggung. Sangat marah. Dia sangat tidak suka kalau tidak ada kebenaran. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen Protestan, kita pun harus demikian. Harus berani. Harus bisa menegur. Jangan sampai setiap tahun kita rayakan hari Martin Luther, kita buat yang semeriah-meriahnya. Padahal kita tidak mengerti. Ya. Jadi Kristen Protestan artinya bahwa orang-orang itu suka protes ketika tidak ada kebenaran. Amin saudara. Saudara harus bisa protes saudara. Kita sudah dengar firman Tuhan. Gayanya Yesus, gaya hidup Yesus itu sangat bertentangan dengan kebudayaan waktu itu. Dia tegas. Jadi gaya hidup Yesus kita harus ikut. Jadi semua orang Kristen di seluruh dunia merayakan hari ulang tahun Martin Luther. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen Protestan harus bisa protes ketika tidak ada kebenaran. Harus berani. Tidak boleh takut, tidak boleh malu. Saya tegur. Kalau engkau malas gereja, saya tegur. Saya harus protes supaya engkau hidup di dalam kebenaran. Amin saudara. Haleluya saudara. Jadi sekali lagi bahwa Protestan ini seharusnya menjadi ciri khas dan semangat kita semua yang adalah orang-orang Kristen Protestan. Kita harus semangat, yaitu apa? Suka protes. Harus protes. Tidak main-main. Saya percaya bahwa setiap tahun orang-orang Kristen Protestan yang merayakan hari ulang tahun Martin Luther, mereka juga pasti memiliki jiwa yang suka protes. Amin. Mereka tidak asal-asalan saja bikin rame-rame di hari ulang tahun Martin Luther. Acara ini, acara itu, dan lain sebagainya meriah-meriah. Tetapi saya percaya bahwa setiap orang Kristen Protestan
yang merayakan hari ulang tahun Martin Luther adalah orang-orang Kristen Protestan yang suka protes ketika tidak ada kebenaran. Jadi orang Kristen Protestan tidak main-main, tidak asal-asalan, tidak semau gue. Tetapi jadi orang Kristen Protestan, dia suka protes. Amin. Dia suka protes tidak kebenaran, tidak ada kebenaran. Dia harus protes. Kalau kita melihat tidak ada kebenaran, maka kita harus apa? Bisa memprotes. Jangan diam-diam. Jangan takut. Harus berani. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tegas. Dia tidak main-main dengan dosa. Tuhan Yesus sangat tegas. Dia sangat tegas. Jadi sebagai orang Kristen Protestan, jangan di KTP-mu agama Kristen Protestan. Tapi Kristen Protestan yang benar, dengar baik. Kristen Protestan yang benar adalah Kristen Protestan yang suka protes ketika tidak ada apa? Tidak ada kebenaran. Itu Kristen Protestan yang benar. Saya tegur, lu mau terima atau tidak, saya adalah orang Kristen Protestan yang harus suka protes seperti Martin Luther. Kita jangan asal nama saja merayakan Martin Luther, sekali lagi saya katakan, tapi kita harus menjadi orang Kristen Protestan yang harus bisa protes ketika tidak ada kebenaran. Jangan takut. Yesus tidak peduli. Walaupun dia sudah tahu bahwa dia mati, tapi dia tidak takut. Dia terus protes. Dia buat perombakan, pembaharuan. Yesus lakukan. Dan orang-orang tidak suka. Begitu juga kita, saudara, di akhir zaman. Kita mau melakukan yang baik, ada perombakan, pasti kita dibenci. Tapi sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang Kristen Protestan, kita harus lakukan itu. Kita harus bisa protes. Amin, saudara. Jadi saudara mau jadi orang Kristen Protestan itu tidak gampang, saudara. Kita yang beragama Kristen Protestan, kita harus pikul salib. Saya percaya, saudara, kita adalah orang-orang Protestan, agama Kristen Protestan. Kita orang agama Kristen Protestan, kita tidak pernah takut. Harus tetap pikul salib, walaupun kita harus dibunuh, tidak apa-apa. Ketika kita hidup dalam kebenaran, jangan takut. Sekalipun leher kita dipancung, tidak boleh takut. Orang agama Kristen Protestan kalau takut dibunuh, berarti dia bukan agama Kristen Protestan. Harus berani memberitakan Injil, harus berani mengabarkan kabar yang baik tentang Tuhan. Jangan takut. Amin, saudara. Kita harus berani. Biarlah dengan merayakan hari ulang tahun Martin Luther ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi mari kita mau merenungkan bahwa Martin Luther itu penuh dengan perjuangan. Dan Yesus sudah berikan contoh dan teladan bagi kita. Sekalipun Yesus harus mati. Jemaat Tuhan sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita semua adalah orang Kristen Protestan. Kita percaya bahwa hidup kita ini sudah ditebus, sudah dibayar dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus. Karena kita ini sudah diberikan kuasa. Amin. Kita ini sudah diberikan kuasa untuk berdiri dan memberitakan kebenaran. Beritakan kebenaran sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Sampai ke ujung-ujung bumi. Kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh berdiam diri. Tidak boleh menjadi orang yang pesimis. Tapi kita mau bangkit. Katakan kebenaran di akhir zaman. Walaupun kita harus
disiksa, dianiaya, bahkan mati, kita harus tetap setia menjadi seorang Kristen Protestan yang suka protes ketika tidak ada kebenaran. Amin buat firman Tuhan. Haleluya.